8 udah. Kok 8 sih? Hah? Apa? Foto 8 mulutnya. Hah? Mulutnya kok 8 itu? Loh? Foto Pak. Saya nggak mau ini. Hampir 3 pekan, saudara, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih menjadi misteri. Besok penyidik Polda Metro Jaya rencananya akan mengumpulkan semua ahli untuk menyimpulkan apa penyebab kematian Arya Daru, diplomat Kemlu yang tewas terlakban. Lalu bagaimana merangkai puzzle sebab dari kematian diplomat Kemlu ini, kita akan bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat petang Pak Yusuf. Bang Nasir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Selamat petang. Selamat petang, Cynthia. Pak Yusuf, dari informasi yang Anda peroleh, Kompolnas sendiri mendapatkan informasi terkini apa Pak Yusuf terkait kematian dari Arya Daru Pangayunan ini? Baik, terima kasih Cynthia. Update perkembangan penyelidikan yang itu sama-sama sudah kita lihat dan dengarkan juga update dari Humas sama bahwa hasil otopsi sudah ada, tinggal dilakukan sinkronisasi. Besok bahwa akan dilakukan permintaan ahli, bagaimana semua ahli memberikan fakta-fakta dan bagaimana menyimpulkannya. Nah, Kompolnas sendiri sangat berharap bahwa kita berharap dalam pekan ini, ya, apabila besok sudah bisa para ahli memberikan pendapatnya masing-masing sesuai dengan keahlian, apakah itu ahli hukum pidana, apakah itu ahli digital forensik, ahli kedokteran forensik, ahli APSIPOR, Asosiasi Psikologi Forensik, dan sebagainya. Ya, kita berharap, ya namanya kita berharap karena ini sudah memasuki pekan akhir kedua, sudah mau 14 hari ya. Kita berharap ya sejak peristiwa 8 Juli ditemukan ada almarhum di dalam kamar dalam kondisi meninggal, ya kita berharap Selasa kita bisa hadir dalam gelar perkara sehingga dirilis bagaimana hasil kesimpulan penyelidikannya. Itu Cynthia, kita harapannya seperti itu sebagai pengawas. Ya, Bang Nasir, lalu bagaimana Komisi 3 melihat sebagai penyelesaian dari kasus ini? Karena bisa dikatakan terbilang cukup lama. Ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli, sudah hampir memasuki pekan ketiga. Ya, pertama harus kita pahami bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitupun ini sebenarnya juga tantangan dan pembuktian bagi Polri presisi untuk menyibak tabir gelap ya kasus kematiannya. Sebab tentu saja sangat rapi sebenarnya pelaku itu karena terkunci dari dalam, kemudian dilakbat. Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher, ada lebam di pangkal tangan ya, yang itu menunjukkan bahwa memang spekulasi atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan korban bahwa bunuh diri dan lain sebagainya itu menurut saya sangat tidak masuk akal. Nah, karena itu sekali lagi scientific crime investigation itu menjadi sangat penting dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkapkan misteri tadi itu. Jadi tidak ada cara lain. Begini Bang Nasir, artinya ini saya coba kembali merangkum pernyataan Anda. Artinya dari Anda sendiri menyatakan bahwa sangat tidak mungkin Arya Daru meninggal akibat bunuh diri berdasarkan bukti-bukti yang sempat Anda lihat. Artinya foto-foto yang sempat Anda lihat. Ya, foto-foto itu masih ada sama saya ya. Dan seperti saya katakan tadi, itu ada sejumlah kekerasan sepertinya, kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin itu dilakukan sendiri dan tidak mungkin kemudian tidak ada orang yang melakukannya. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan scientific crime investigation itu menjadi penting ya untuk membuktikan Polri presisi. Jadi ini sekaligus tantangan dan pembuktian ya, dan saya yakin bahwa kepolisian bisa mengungkapkan ini. Pak Yusuf gimana? Kompolnas menerima tidak bukti-bukti foto yang seperti diterima oleh Bang Nasir? Iya,
apapun ketika belum bisa dirangkai untuk menjadi kesimpulan, peristiwa bahwa ini sekali lagi namanya penyelidikan itu adalah mengumpulkan informasi dan bukti awal untuk mengungkap ada atau tidak peristiwa tindak pidana, kan itu. Itu tujuan penyelidikan. Nah, rentang waktu, peluang apakah ada peristiwa pidana, apabila ada, rentang waktunya itu sekitar pukul setelah istri tidak bisa menghubungi lagi almarhum, kira-kira pukul 21 tanggal 7 Juli, hari Selasa, hari Senin. Nah, hingga pukul sekitar 21.30-an atau 20-an, itu sampai almarhum di kediaman itu terlihat CCTV. Dalam rentang waktu bisa saja apakah dia itu dilakukan tindak pidana yang itu kaitannya dengan racun atau apa, itu bisa saja. Oleh karenanya kami dari Kompolnas pada saat hari Selasa lalu mendatangi Polda Metro Jaya dan melihat TKP memang meminta pendalaman dengan cermat dan teliti rentang waktu itu. Tapi Kompolnas menerima juga ya foto-foto seperti yang Bang Nasir bilang? Sebagian ada. Sebagian ya, sebagian. Apakah itu karena sebab kekerasan, tentu ahli kedokteran forensik yang bisa menjelaskan. Itu ciri-ciri memar, apakah itu kekerasan, apakah memar setiap memar itu kekerasan, itu kan yang tahu itu kedokteran forensik. Namun Kompolnas kan juga sempat melakukan beberapa hari lalu ke lokasi ya? Iya. Hanya kan ada CCTV yang almarhum itu berada di rooftop Kementerian Luar Negeri. Dimulai dengan yang simple, internetan bisa di mana aja. Seharian, tanpa syarat. Dibikin simple aja, pakai IM3. Simple itu, IM3. Dihubungin lagi dari istri kepada almarhum. Itu sudah dicek dan dilakukan analisis digital forensik terhadap CCTV yang ada di Kementerian Luar Negeri, sehingga itu bagian dari rangkaian peristiwa yang menjelaskan apa sebenarnya peristiwanya. Tentu apa yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamil kami sendiri belum bisa menyimpulkan, karena nanti ketika nanti ada celah bahwa demikian peristiwanya, semua kesimpulan-kesimpulan yang lain itu bisa gugur. Bang Nasir, kalau dari Komisi 3 sendiri melihat penanganan kasus ini sudah cukup tepat tidak sih? Membutuhkan waktu hampir 3 minggu dan besok baru kemungkinan akan diberitahukan kepada publik penyebab dari kematian Arya Daru. Ya, tentu saja sebagai anggota Komisi 3 kami melihat agak lambat ya kepolisian menindaklanjuti dan kemudian mencoba mencari tahu penyebab itu semua. Nah, karena itu dengan kecanggihan teknologi hari ini ya diharapkan sebenarnya sudah bisa cepat ya. Nah, karena itu dibutuhkan saya katakan tadi ya, scientific crime investigation tadi itu seharusnya sudah dilakukan begitu. Ya, kita menghormati ya kerja-kerja kepolisian terkait mengungkapkan kasus ini, tapi 3 minggu dalam pandangan kami itu terlalu lama sebenarnya. Ya, karena apa? Karena tadi itu tempatnya juga tidak berpindah-pindah ya, tempatnya itu hanya beberapa tempat, katakanlah misalnya gedung Kementerian Luar Negeri, kemudian tempat dia bermalam atau tempat kosnya korban gitu, sehingga kemudian dalam pandangan kami dengan ya informasi yang didapat seharusnya sudah bisa lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang selama ini belum bisa terungkap dengan pasti begitu. Bang Nasir, kalau dari video yang baru saja beredar saat penjaga indekos menemukan jasad dari Arya Daru, bagaimana Anda membacanya, melihatnya? Apakah Anda juga membaca ada kejanggalan? Iya, kan bisa ditanya hal apa yang melatar belakang sehingga petugas itu bisa masuk ke tempatnya, ya kan? Apakah memang selama ini dia sudah tahu jam berapa korban itu keluar dan jam berapa korban itu masuk, ya kan? Kan itu perlu diketahui. Apakah ada aroma busuk atau aroma apa sehingga membuat dia tertarik untuk masuk ke dalam dan melihat langsung ke dalam, kan itu. Jadi sebenarnya petugas indekos ini juga salah satu kunci yang nggak bisa diabaikan. Ya. Jadi masuknya dia ke kamar itu juga kan ada latar belakang. Ya, ada latar belakang yang melatari dia sehingga kemudian dia kepingin masuk. Apakah memang dia sering masuk ke ruang kamar itu selama misalnya korban tidur atau korban di dalam dia masuk,
atau tidak pernah sama sekali. Jadi saya pikir ya petugas itu juga salah satu kunci ya, dan itu harus didalami oleh kepolisian. Ya, bagaimana Kompolnas membacanya juga dari petugas ataupun penjaga indekos, Pak Yusuf? Iya, kita dalam pendalaman awal sepakat dengan itu, tapi tentu tidak bisa langsung ke fakta-fakta yang sepotong-sepotong seperti itu. Semua rangkaian fakta-fakta yang dikumpulkan itu, bagaimana komunikasi istri dengan korban, bagaimana komunikasi istri dengan penjaga kos. Nah, kemudian bagaimana penjaga kos itu kemudian mengambil satu tindakan membuka pintu secara paksa dengan membuka jendela terlebih dahulu, kemudian membuka kunci slot yang itu harus dikunci dari dalam, dibuka juga dari dalam. Nah, tentu rangkaian fakta-fakta ini harus menjadi satu rangkaian untuk dianalisis. Ya. Apakah ada fakta yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamur itu yang perlu terus digali dan didalami saksi pada penjaga kos itu, bisa saja itu bagian yang saran kami. Pak Yusuf, tapi ada penjelasan nggak sih yang diterima dari Kompolnas kenapa pada malam harinya penjaga indekos tidak mengetuk pintu kamar dari Arya Daru, tapi baru di pagi harinya dibuka secara paksa? Itu bagian ngetuk pintu, itu bagian dari fakta yang harus diungkap oleh penyelidik, dan itu bagian dari hal-hal yang ada di CCTV atau tidak, itu bagian dari bagaimana analisis digital forensik atau ada fakta itu tidak. Itu hal-hal yang sudah kami tanyakan pada saat pendalaman ke Polda Metro Jaya. Kalau isi dari plastik hitam, kabarnya Kompolnas sudah mengetahui isinya apa? Betul. Apa itu Pak Yusuf? Ya, itu bagian dari hal yang harus disimpulkan di dalam penyelidikan. Kita tidak memberikan informasi sepotong, nanti bisa ditafsirkan tidak sesuai dengan fakta dan bisa disimpulkan tidak sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu, biar itu menjadi rangkaian penjelasan fakta-fakta penyidikan dengan kesimpulan apa akhirnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga perspektifnya Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Bang Nasir Jamil atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih.